Wis mulai mah. Wis sedang. Iku wis ana sing anu. Halo, tes 1, 2, 3 dicoba. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halo, tes 1, 2. Nah, sebelum kita mulai, kita sapa-sapa sebentar.
Ada siapa ini? Wallah alam. Namanya Cebong Bintang Kesiangan. Tapi semoga saja sudah sahur. Ekone ketake ke anuman. Alhamdulillah saged nderek pengaosane jenengan sehat selalu buat Gus Kutub dan keluarga dalem. Amin amin ya rabbal alamin. Ada juga Kang Ahmad Ainul Yakin, santri ini nderek ngaos. Ada juga siapa itu? Punya JR derek ngaos bah. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum. Yang live suaranya sudah jelas apa belum? Baik, kita mulai. Ini ada mic. Oh iya, ada Ustadz Mukhlis. Ya, Ustadz Mukhlis sehat ya, alhamdulillah. Ada Lukmanul Hakim, siapa ini? Ada Amira Jamil, ya jelas Gus. Padahal orangnya hadir di sini. Ya, ada Ahmad Ainul Yakin, nggih, alhamdulillah. Ada Bapak Ahmad Dermaji, ini dulu muridnya Abah, asli Kayen, alhamdulillah ikut nyambung. Siap Yai. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir, kita sapa-sapa dulu. Meskipun jauh tapi bisa tetap ngaji dan bisa nyambung silaturahim. Ini ada Mbak Aisyah. Medan ya, Aisyah ya, Medan, santri Medan yang kemarin pulang kampung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga suaranya jelas. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadal yawm wa khairi ma ba'dah wa na'udzubika min syarri hadal yawm wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna na'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Allahumma inna na'udzubika min adabin fil qabri wa min adabin fin nar. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan. Wa ba'd. Angger majurene nang. Din suara muraddat jelas. Ini sih kosong. Pada yang terhormat seluruh saudara-saudara saya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, khususnya wali santri, santri, alumni, siapapun yang mengikuti ngaji posonan pada pagi hari ini, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dijaga oleh Allah. Pertama, marilah kita awali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayahnya kepada kita semua, dengan mengawali pagi hari ini dengan bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kenikmatannya kepada kita semua. Sholawat dan juga salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama membaca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan, ya, bahwa semula tidak ada rencana mengisi ngaji selama bulan Ramadan tahun ini. Namun ada beberapa permintaan yang cukup banyak, khususnya semua santri yang mungkin 1 bulan yang lalu sudah kami rumahkan, sudah kami pulangkan karena terkait dengan
virus corona ini, dan mereka meskipun tidak di pondok tapi menginginkan tetap ada ngaji tabarukan dengan bulan Ramadan bagaimanapun caranya. Ya, akhirnya kemarin H-1 H-1 baru kami rapatkan dengan pembina, dan akhirnya secara mendadak juga kami tentukan waktu, tempat, dan kitab yang kita akan baca pada hari ini. Dan alhamdulillah insyaallah dimulai pada pagi hari ini, pada bulan Ramadan tanggal 2. Selain offline ini memang ada beberapa santri yang memang kesetiaannya luar biasa ya, ini santri-santri yang setia. Jadi santri-santri yang lolos ujian ya, jadi kayak kalau audiens itu yang lain sudah tereliminasi pulang, ini tidak mau pulang santri-santri ini. Ada beberapa putra-putri karena memang mereka ikut khidmah di dalam bunyai dan ikut membantu saya, ikut mengawasi di pondok ya, mereka ikut ngaji. Sini ada sekitar 10, tapi insya Allah aman meskipun di sini berkumpul, tapi jumlahnya tidak banyak. Dan itu pun santri yang selama di pondok ini tidak pernah keluar ya, dipingit sudah beberapa bulan, alhamdulillah tahan, dan malah tambah gemuk-gemuk ya, tambah lemu-lemu, tambah putih-putih, tambah resik-resik ya. Kemudian kita awali insyaallah pada hari ini, dan mohon maaf telat, seharusnya kita mulai jam 6, namun ini molor mungkin 15 menit lebih. Tidak apa-apa, toh jenengan semua kan mungkin baru bangun ini. Baru bangun. Sebelum saya mulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Untuk Ramadan kali ini, insya Allah ada 3 pengajian kitab dan 3 pengampu. Saya sendiri yang insya Allah dalam hal ini akan membaca kitab Al-Arba'un Ar-Rifa'iyah. Mulai jam 6 pagi setiap hari, semoga 5 hari selesai ya. 5 hari selesai. Ya, selambat-lambatnya 1 minggu ya. Kita ngaji Ramadan kan tabarukan saja, yang penting cepat khatam. Tapi tetap ada penjelasan sedikit singkat-singkat yang dibutuhkan. Kemudian nanti ada Gus Lukmanul Hakim, insya Allah juga beliau hadir di sini itu kayaknya. Gus Lukmanul Hakim insya Allah nanti akan membaca kitab Minah Husaniyah ya, kalau tidak salah. Kemudian ada Ustadz Mukhlis Abdul Razak LC membaca kitab apa? Mukhtasar Syekh Abdullah Al-Harari. Keduanya alumni Universitas Global Lebanon. Kalau toh ada brosur 2 yang ganda, karena ternyata ada brosur yang baru, saya di situ tercantum 2 kitab Tausiqul Quran fi arba'ina hadisan min fadailil Quran. Kemudian yang kedua Talalu Usuroya fi arba'ina hadisan min kalami khairil baroya. Keduanya adalah kumpulan kitab, kumpulan hadis yang saya susun beberapa tahun yang lalu. Itu awalnya saya ingin membaca kedua kitab susunan saya sendiri itu, tapi saya tabarukan dengan Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Jadi saya putuskan membaca Al-Arba'un Ar-Rifaiyah. Namun nanti kalau masih ada waktu yang longgar dan ada request mungkin dari para santri, kemudian para yang menyimak itu, ya nanti insya Allah kita luangkan waktu untuk membaca kitab-kitab susunan saya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa mengawali ngaji pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Paling tidak ini jauh lebih bagus daripada hanya mengisi pagi selama bulan Ramadan dengan tidur. Ini kalau seandainya tidak ada ngaji, mungkin santri juga tidur semua. Nah, ini lebih baik ngaji. Kalau ada yang lebih baik, ya kenapa kita tidak memilihnya? Ya, dan perlu diingat ini, karena kebiasaan kita tidak sedikit umat Islam ini yang cukup banyak menghabiskan waktunya untuk tidur, apalagi setiap Ramadan habis subuh tidur, karena mungkin bangunnya jam 3 sehingga ngantuk. Tidur itu ada 3. Ada tidur pagi, tidur siang, tidur sore. Tidur malam tidak usah kita bahas, karena malam sudah waktunya tidur. Malam tidak usah kita bahas. 3 ini. Kalau pagi itu disebut dengan hailulah.
tidur pagi habis subuh itu disebut dengan hailulah. Hailulah itu artinya penghalang. Ada sebuah hadis masyhur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga ada di kitab Al-Jami'us Shaghir fil Ahaditsil Basyirin Nadhir, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Rasulullah bersabda, as-subhatu tamna'ur rizqa. Maknanya tidur pagi setelah subuh itu bisa menjadi penghalang rezeki. Jadi ternyata yang disampaikan mbah-mbah kita, orang-orang tua terdahulu itu benar. Ya meskipun mungkin mereka tidak tahu dalil hadisnya, tapi mereka menang di pengalaman hidup. Orang tua kita kan sering begini, ojo turu esuk marai rezekine di total pitik, maknanya rezekinya diambil orang. Ya makul, masuk akal juga. Nah, ini kita tidak tidur, kita isi dengan ngaji. Siang itu kita sebut dengan qailulah. Ya, tidur siang itu disebut dengan qailulah. Mungkin sekitar jam 11 sampai zuhur, ya, sebelum zuhur atau setelah zuhur sampai sekitar mungkin jam sebelum jam 2 qailulah. Kalau qailulah ini juga disunahkan. Karena tidur qailulah siang tujuannya adalah untuk mengumpulkan tenaga agar supaya bisa bangun tengah malam untuk qiyamul lail. Nah, kalau yang sore itu disebut dengan ailulah. Akhirnya hamzah semua, akhirnya tak marbutoh semua. Disebut yang terakhir habis asar disebut dengan ailulah. Ailulah itu apa maknanya? Penyakit. Maka betul secara medis kesehatan tidur setelah asar ini tidak baik untuk kesehatan. Jadi pagi disebut dengan hailulah, ya bisa penghalang dari rezeki. Kemudian siang itu qailulah, kalau habis asar disebut dengan ailulah. Dari ketiga jenis tidur ini yang harus kita ikuti adalah yang kedua, tidur siang, qailulah. Wallahu alam. Ya, kita awali pembacaan kitab pada pagi hari ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini juga ada yang jauh-jauh. Hendri Teguh, Kang Hendri Teguh, alumni dari Rio. Alhamdulillah. Ada Ustadz Samsul dari Saudi Arabia. Ini partner bisnisnya, ya, ketua yayasan kita Gus Aizul Ma'arif PT Buruk Internusa, Ustadz Samsul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tabarukan, tafaulan saja dengan guru-guru saya, dengan para masyayikh, dengan para kiai, di mana setiap kali mereka mengawali majelis taklim mereka, setahu saya mereka mengawali dengan memberikan ijazah, yaitu hadis musalsal bil awaliyah. Hadis musalsal bil awaliyah. Maka sebagaimana yang tercantum di brosur, ya, nanti insya Allah di sela-sela majelis ini akan kita berikan beberapa ijazah hadis musalsal. Salah satunya adalah musalsal bil awaliyah. Jadi mohon dicatat nanti, dicatat. Yang santri-santri yang hadir monggo silakan dicatat, ataupun yang mengikuti secara live silakan dicatat kalau memungkinkan. Yaitu tentang saya meriwayatkan hadis, ya, saya meriwayatkan hadis al-musalsal bil awaliyah atau al-musalsal bil rahmah ini dari beberapa guru, masyayikh. Ambil buku yang lemari sing tulisannya fikih, buka. Nah, aku ngarep ono buku hijau pas sing ambruk. Nah, ambruk. Ini. Saya meriwayatkan hadis musalsal dari beberapa masyayikh, guru kiai. Di antaranya adalah Syekh Dr. Qudus Hamid As-Samurai Al-Husaini, Kiai Muhammad Alawi Mas'udi Al-Hajj Duma, Syekh Zakaria Muhammad Marzuq Al-Masri, Dr. Yahya bin Abdul Razak Al-Ghausani Al-Madani, Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa Al-Azhari, Syekh Muhyiddin bin Abdul Razak Muzawi, Syekh Zakaria Ahmad At-Talib Al-Halabi Al-Maki, Syekh Abdul Razak bin Muhammad Al-Bakri, Syekh Profesor Walid bin Idris Al-Manisi, Syekh Muhammad bin Abdullah bin Ali, Syekh Fadilatul Dr. Salim bin Mahmud Alwan Al-Husaini, Syekh Abdul Rahim Jamaluddin Jahri Al-Banjari Al-Makki, Syekh Musa'id Hamid Az-Zahrani,
Syekh Abdurrahman Asy-Syankiti, Dr. Muhammad Huhud At-Timsimani. Berikut mungkin saya bacakan beberapa sanad hadis musalsal bil awaliyah yang terdapat di kitab Al-Ujalah fil Ahaditsil Musalsalah, susunan beliau Musnidul Asri Fadilatul Syekh Al-Alim Al-Allamah Muhammad bin Yasin bin Muhammad bin Isa Al-Fadani. Sekedar tabarukan dengan para masyayikh, karena as-sanadu al-qurbah, al-isnad qurbah, sanad silsilah rijal adalah salah satu wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua masyayikh yang saya sebutkan tadi meriwayatkan hadis sampai kepada Al-Imam Sufyan bin Uyainah, dan kepada beliaulah berakhir hadis musalsal awaliyah atau musalsal birrahmah. Dari An Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Abi Qabus maula Abdullah bin Amr an Amr bin Al-As an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dalam riwayat lain dijazmkan yarhamkum man fis sama. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani dalam kitabnya Al-Ujalah fil Ahaditsil Musalsalah, beliau mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di kitabnya Al-Kuna dan juga di kitabnya Al-Adabul Mufrad, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Bayhaqi dalam kitab Syu'abul Iman, kemudian Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmizi, dan Imam Tirmizi beliau mengatakan hadis hasan sahih dan disahihkan oleh Al-Imam Ahmad. Berikutnya hadis musalsal ini disebut dengan musalsal bil awwaliyah karena setiap daripada rawi yang meriwayatkan hadis tersebut mereka sampai kepada tadi Al-Imam Sufyan bin Uyainah, mereka mengatakan hadza awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Ini adalah hadis pertama kali yang saya dengarkan dari si fulan, dari guru saya. Ya nanti ya ke depan kelak kalau jenengan semua meriwayatkan itu, ya nanti ada begitunya syaratnya. Hadza awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Ini adalah hadis pertama kali yang saya dengar dari si fulan. Kemudian disebut juga dengan al-hadis musalsal birrahmah, kasih sayang, karena isi matan dari hadis tersebut adalah tentang anjuran dan perintah untuk saling memberikan kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayanglah, kasihilah orang atau penduduk yang ada di bumi, maka niscaya penduduk langit akan melimpahkan, memberikan kasih sayang kepada kalian semua. Amin Allahumma amin. Tidak hanya kasih sayang kepada manusia, tapi bahkan sampai kepada selain manusia, hewan pun iya. Kemudian ada kisah inspiratif, ini kisah inspiratif luar biasa. Ada di kitab Syarhuz Zurqani ala Muwatta'il Imam Malik. Jadi Al-Imam Malik bin Anas memiliki kitab namanya Muwatta'. Salah satu syarah dari kitab Al-Muwatta' itu adalah Syarhuz Zurqani. Disebut dengan Syarhuz Zurqani karena yang mensyarah adalah Syekh Al-Imam Muhammad Abdul Baqi Az-Zurqani. Beliau salah satu ulama Azhar Mesir bermazhab Maliki. Di situ ada bab tentang ghadab. Ghadab itu tentang marah. La taghdab intinya. Sudah, itu saja singkat. La taghdab, jangan marah. Namun di situ Al-Imam Muhammad Abdul Baqi Az-Zurqani mengisahkan sebuah kisah. Jadi zaman dulu ada salah seorang raja. Mungkin raja ini ngamuan mungkin emosinan. Sehingga bingung, sudah kehabisan akal, bagaimana saya ini bisa meminimalisir sifat emosi saya. Kemudian si raja itu mengambil selembar kertas, dia tulis sendiri,
Isinya apa? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayangilah penduduk bumi. Jangan mudah emosi, jangan mudah marah, jangan dolim. Kasih sayangilah penduduk bumi, maka balasannya kamu akan dikasihi oleh penduduk langit. Wailun li sultanil ardi min sultanis sama. Wailun li hakimil ardi min hakimis sama. Ya, uzkurni hina taghdab, azkuruka hina aghdab. Itu isinya. Berilah kasih sayang kepada penduduk bumi, maka maka penduduk langit akan memberikan kasih sayang kepadamu. Celaka bagi sultan yang ada di bumi, ya, dari sultan atau pemimpin yang kuasa yang ada di langit. Kemudian celaka juga bagi hakim, ya, di bumi dari hakim di langit. Ya, tapi kita tidak memaknai maknanya Allah Subhanahu wa taala, ya, di langit, tidak. Kemudian, ya, jika kamu marah, selalu ingatlah kepadaku. Itu suratnya. Jika kamu marah, selalu ingat kepadaku, maka aku pun akan selalu ingat kepadamu setiap kali aku marah. Dan surat itu dilipat oleh raja tersebut, dilipat, diberikan wazirnya, menteri. Kata menteri, salimni hadhir risalah kullama aghdab. Sampaikan, berikan kepadaku surat ini setiap kali engkau mendapatiku aku marah, emosi. Tapi wazir menteri ini tidak tahu isi suratnya apa. Hanya tugasnya itu. Nah, setiap kali si raja ini marah, ada wazir, diambillah cepat-cepat suratnya itu, diberikan, padahal tidak tahu isinya suratnya. Jadi dia nulis surat sendiri, ditujukan kepada diri sendiri. Dibuka, ingat, akhirnya emosinya reda. Nanti diberikan kepada wazirnya. Begitu terus. Jadi ini tips. Ya, tips juga kanggo kowe mungkin sing bocah ngamukan, gawe surat. Ya, surat gawe dhewe dititipno ning kancamu, terus engko nek emosi jalo, eling. Nah, itu hadis musalsal yang pertama. Baik. Kita mulai. Adapun kitab Al-Arba'un Ar-Rifa'iyah ini pada dasarnya adalah merupakan bagian isi dari kitab halatu ahlil haqiqah ma'allah. Jadi Al-Imam Ahmad bin Sultan bin Rifa'ah itu salah satunya punya karangan kitab judulnya halatu ahlil haqiqah ma'allah. Kemudian di dalam kitab tersebut berisi 40 hadis dengan penjabaran syarah Al-Imam Ahmad bin Rifa'i. Syarahnya cukup panjang, ya, sempurna. Nah, kemudian karena ada 40 hadis itu yang terdapat di dalam kitab tersebut, maka adalah salah satu dari murid beliau, namanya Al-Imam Abu Syuja Asy-Syafi'i Al-Wasiti. Nah, Al-Imam Ahmad Ar-Rifai ini beliau pada sekitar pada abad 500 Hijriah, beliau selalu menyampaikan hadis ini di 40 majlis. Maknanya satu majlis, satu hadis disampaikan di majlis ilmunya, murid-muridnya. Dan itu beliau ajarkan setiap hari Kamis. Nah, hadis itu dikumpulkan, kemudian 40 hadis itu akhirnya dipisahkan dari kitab Halatu Ahlil Haqiqah Ma'allah. Nah, akhirnya kemudian ketika sudah dipisahkan, dikenallah dengan nama judul kitab Al-Arba'un Ar-Rifa'iyah. Jadi pada dasarnya Al-Imam Ahmad bin Rifa'ah itu ya secara langsung tidak menyusun hadis tersebut, karena itu merupakan bagian dari kitab tadi itu. Kemudian dipisahkan, jadilah Al-Arba'un Ar-Rifa'iyah. Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i, ya, beliau nasabnya orang yang mulia, karena dari jalur bapak Ahmad, putranya Sayyid Sultan sampai kepada Al-Imam Rifa'ah. Jadi Al-Imam Ahmad Ar-Rifai itu dinisbatkan kepada mbah-mbahnya, canggah mungkin itu, namanya Al-Imam Rifa'ah, dan nyambung sampai kepada Sayyidina Husain Asy-Syahid bin Ali radhiyallahu anhuma, sampai kepada Al-Husain. Jadi
namanya Al-Imam Ahmad bin Sultan bin Rifa'ah Al-Husaini, dari jalur bapak. Dari jalur ibu juga mulia, karena tidak nyambung sampai Rasulullah, tapi dari jalur ibu ini nyambung sampai keturunan kepada sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari ini namanya Zaid, ya. Abu Ayyub Zaid Al-Ansari juga berperan penting dalam hal dakwah Rasulullah ketika beliau baru sampai di kota Madinah. Kemudian peran penting juga beliau Abu Ayyub Al-Ansari ketika Rasulullah mendirikan masjid pertama kali, yaitu Masjid Quba di daerah Quba. Pada usia 7 tahun, Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'ani sudah meninggal oleh ayahnya. Jadi sudah yatim, ya. Akhirnya diasuh oleh ibu, kemudian paman-pamannya, dan menginjak usia 8 tahun sudah hafal Al-Quran. Beliau terkenal sebagai, ya, Sultanul Aulia, Al-Quds Wali Kutub. Sangat masyhur karomah beliau. Salah satu karomah beliau yang masyhur dan tertulis di banyak buku-buku syiar, sejarah dan tawarikh dan biografi, ketika beliau berkesempatan menunaikan ibadah haji. Beliau menunaikan ibadah haji, kemudian jauh sebelum memasuki kota suci Mekah, khususnya Madinah, beliau ini mencopot, subhanallah, ya, menanggalkan sandalnya dicopot, padahal belum masuki kota Madinah. Tujuannya apa? Ikroman wa ta'ziman wa ijlalan li jaddihi, mengagungkan, memuliakan kakeknya. Sampai begitu, sampai tidak mau memakai sandal masuk kota Madinah. Jadi sandal dicopot, cara Jawa melakukan apa? Ngodok, karena tidak mau, suul adab lah mungkin, orang Madinah berkunjung ke mbahnya Rasulullah menggunakan sandal. Sampai kemudian di pemakaman beliau di luar, kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah, kakeknya, Assalamu alayka ya Rasulullah ya jaddi. Kata Imam Ahmad, Assalamu alayka ya Rasulullah ya jaddi, wahai kakekku. Dan ternyata dalam riwayat itu, ya, dalam kisah itu, tiba-tiba ada tangan yang keluar dari makam Rasulullah SAW, dari dinding. Dan itu diyakini tangan Rasulullah, karena yang diucapkan salam saat itu adalah Rasulullah. Kemudian tangan itu dijabat oleh Al-Imam Ahmad bin Ar-Rifai, dijabat oleh Ahmad Ar-Rifai. Nah, itu tidak hanya satu orang yang menyaksikan, banyak para peziarah, para ibadah haji yang menyaksikan. Bahkan dalam riwayat di biografi ini, di kitab ini, itu berketepatan ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga menyaksikan, ya, menyaksikan dan ikut menjadi saksi tentang salah satu keramat besar Al-Imam Ahmad bin Ar-Rifai. Beliau memiliki qaul, perkataan yang sangat masyhur tentang karomah. Kalau ada istilah keramat, mungkin kita bayangannya keramat itu ampuh, iso mabur gitu. Ada iso mabur, kok nyebrang segara, nyebrang kali ora kelelep, ora ambles. Ya. Terus mlaku ning daratan ora ana bekase, ya mungkin itu. Tapi Al-Imam Ahmad Ahmad Ar-Rifai, beliau mengatakan tidak. Jadi al-istiqamah ainul karomah. Itu qaulnya Al-Imam Ahmad Ar-Rifai yang sangat masyhur. Jadi yang dimaksud dengan keramat, karomah seorang wali sungguhnya adalah istiqomah sendiri itu. Al-istiqomatu ainul karomah. Maknanya apa? Kita pun orang biasa, seorang mukmin, kalau sudah bisa istiqomah dalam melakukan suatu amal soleh, kita punya rutinitas, contohnya sholat duha, ya. Kemudian kita bisa istiqomah sampai akhir hayat. Kita punya rutinitas, ya, puasa Senin, Kamis, kita lakukan secara istiqomah kontinu sampai akhir. Kita punya rutinitas qiyamul senajan meskipun hanya 2 rakaat, itu kita lakukan sampai akhir hayat, istiqomah tidak pernah terputus. Itu sebenarnya kita sudah mendapatkan karomah, keramat teragung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan secara tidak langsung sudah menjadi waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla.
amal perbuatan, amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal yang dilakukan secara kontinu, meskipun sedikit. Lah, duhalah, rong rakaat lah, apa-apa, sementing terus. Nah, daripada kue dina iki salat duha 8 rakaat, saya iso ngletak, terus kekeselan. Bengi iki ngebut ya. Ya mulai jam 2 pol subuh karena lagi semangat-semangate. Saya ora kuat. Akhirnya mungkin qiyamul lail 1 malam, absen dari qiyamul lail 1 bulan. Nah, ya, itu tentang Ahmad bin Hanbal. Kita mulai dari hadis pertama. Insyaallah nanti tentang biografi beliau bisa dilihat. Bagi yang di rumah yang tidak punya kitab, nanti bisa download di PDF kalau tidak salah. Ada 2 naskah. Saya menggunakan ini. Ada Nasihatu Alim ila kulli mas'ul wa hakim. Di dalamnya ada Al-Arba'un Ar-Rifa'iyah. Kemudian ada juga satu juga naskah yang saya punya. Ini Al-Arba'un Ar-Rifa'iyah, tahqiq yang sudah ditahqiq dan ditakhrij oleh salah satu guru saya, Syekh Dr. As-Sa'id Muhammad Ali Al-Husaini, Mesir. Kitab ini saya dulu mengikuti ngaji beliau secara langsung, Arba'un Ar-Rifa'iyah, dari awal sampai akhir. Saya tabarukan kepada beliau saja. Dan tadi malam saya WhatsAppan, WA-an sama beliau, minta izin untuk membaca ini, dan beliau mengatakan, "Na'am, azin tulaka wa ajastu." Ya sudah, saya izinkan dan saya berikan ijazah kepadamu. Silakan dibacakan di depan murid-murid, santri-santri, teman-teman, agar supaya mendapatkan berkah dari Al-Imam Ahmad bin Ar-Rifa'i. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awwalu. Al-hadisul awwalu utawi iki ku hadis kang pertama. Qala, untuk sanadnya tidak usah dimaknani ya. Ya. Qala ngendikan Sayyidi Ahmad Ar-Rifa'i, haddatsana Asy-Syaikh Al-Imam Al-Makri Al-Qadi As-Siqah Ali Abdul Fadl Al-Wasiti bi madrasati fi Wasit. Qala anba'ana Abu Ali Al-Hasan bin Ali bin Al-Muhazzab. Qala anba'ana Abu Bakar Ahmad bin Ja'far Al-Qati'i. Qala anba'ana Abdullah bin Ahmad bin Ibnu Hanbal. Qala haddatsani Abi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id bin Al-Lais bin Sa'ad an Ibn Al-Hadi Al-Muhammad bin Ibrahim bin Al-Haris an Amir bin Sa'ad Anil Abbas bin Abdul Muttalib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul zaqa ta'mal imana man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Hadis. Hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ar-Rifa'i. Beliau memiliki jalur sanad di sini sampai pada Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ya, sampai pada Imam Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Hambal. Dan yang dimaksud dengan An Amir bin Sa'ad Anil Abbas di situ adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau di kitab ya, di kitab jenengan itu hanya tertulis Sa'ad ditambahi, soalnya nama sahabat Sa'ad itu kan tidak hanya satu, tidak bingung. Yang dimaksud itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah bersabda, akan merasakan nikmatnya keimanan, akan merasakan indahnya iman. 1. Orang yang ridha Allah Subhanahu wa taala menjadi Tuhannya. 2. Orang yang ridha Islam menjadi agamanya. 3. Orang yang ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah untuk dirinya. Jadi ini tentang al-iman. Para ulama berbeda pendapat tentang definisi al-iman. Saya kutip saja salah satunya, yang ini masyhur. Kawet aku cilik juga sudah dengar definisi ini dan masyhur sampai sekarang, alhamdulillah masih ingat. Apa itu yang disebut dengan iman? Ini definisinya ulama salaf dan hampir mayoritas ahli hadis mendefinisikan seperti ini. Al-iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan atau bil jawari. Yang disebut dengan iman itu adalah membenarkan dengan hati, kemudian diungkapkan dengan lisan, kemudian diaplikasikan, dipraktekkan dengan perbuatan, al-arkan.
Nah, apa yang perlu ditasdik, dibenarkan? Kemudian, nah ini kalau tadi namanya tasdikun bil qalbi, membenar apa yang dibenarkan? Itu ada di kitab, saya masih ingat di salah satu muqarrar buku saya di Universitas Al-Azhar tentang akidah, ada buku 2 jilid nama judulnya Aqidatuna, Syekh Dr. Muhammad Rabi Al-Jauhari. Di situ beliau mengatakan definisinya tasdikun fi kulli ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan membenarkan adalah membenarkan dan meyakini segala sesuatu, setiap sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah, ucapannya, perbuatannya tidak lain tidak bukan adalah sebuah wahyu. Kan di Quran jelas kan? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah berupa wahyu, ya, tentang iman. Ada juga definisi yang masyhur juga, al-iman, mungkin jenengan juga ngerti semua. Al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Aku kaji di sekolah TPK dine jeleng saiki. Apa itu iman? Al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu pokoknya ya ucapan, kemudian diimbangi dengan perbuatan, terkadang bisa tambah, terkadang bisa kurang, bisa pasang, bisa surut. Pokoknya iman itu sesuatu ucapan dan perbuatan yang tidak stabil. Pasang juga bisa, surut bisa, meninggi bisa, merendah bisa, tambah juga bisa, berkurang juga bisa. Ya, tapi ya, perlu diketahui, ini jangan sampai salah paham tentang definisi iman yazidu wa yanqus, bisa tambah dan bisa tidak. Ya, jangan baca selengkapnya di kitab nek kowe ning pondok sing mustawa ulia kan ana pelajaran Jauharatut Tauhid ra? Di Wusta atau apa itu? Dinia, di madrasah dinia pesantren Al-Haramain kan ana pelajaran Jauharatut Tauhid. Nah, itu Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri dalam Hasyiah ala Jauharatut Tauhid. Judulnya Tuhfatul Murid ala Jauharatut Tauhid. Menyikapi itu apa? Beliau bahwa yang dimaksud dengan iman bertambah, bisa berkurang, itu ada 4 kategori. 1, ada yazidu wa yanqus. Nah, yazidu wa yanqus, tambah, bisa kurang. Ini adalah imannya manusia dan imannya jin. Nah, ini yang dimaksud. Jadi imannya manusia dan imannya jin ini bisa. Hari ini sergap ibadah, saya sok males. Era bulan ini puasa Senin Kamis terus, bulan depan orang tahu, berarti hari ini pas semangat pasang, besok mungkin turun. Kemudian yang kedua, ya, ada yazidu, ya, wala yang kusu. Imannya selalu bertambah, tapi tidak akan pernah berkurang. Imannya siapa? Imanul anbiya war rasul. Imannya para nabi dan rasul selalu bertambah, tidak mengalami surut. Tidak ada ceritanya iman seorang nabi tiba-tiba hari ini berkurang, tidak ada. Mereka imannya selalu bertambah, ketakwaannya selalu bertambah, semakin tebal. Ya. Kemudian ada kategori yang ketiga, la yazidu wala yanqusu. Imannya tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Ya wis ajik wis semono wis lawas. Umur 100 nilainya 100, ya wis 100 itu wis. Ya. Kecepatannya misalkan 200 km per jam, ya sudah itu, tidak bisa tambah dan kurang. Imannya siapa? Imanul malaika. Imannya malaikat. Nah, yang terakhir ini, ya, yang terakhir yang kusu wala yazid. Imannya orang yang, ya, dimana imannya ini selalu berkurang, tidak pernah bisa bertambah. Yang terakhir, imannya siapa? Imanul fusaq wal munafikin. Imannya orang-orang yang fasik, imannya orang-orang munafik. Wal iyazubillah. Semoga kita, ya, jangan termasuk kategori keempat ini. Semoga kita dihindarkan oleh Allah dari sifat-sifat orang-orang fasik dan orang-orang munafik. Amin Allahumma amin. Kemudian ya, iman ya, mungkin orang bisa mengaku dirinya beriman, tapi manisnya, kemudian keindahan imannya itu
belum tentu bisa dirasakan oleh setiap orang. Nah, salah satu tanda orang yang akan merasakan nikmatnya sebuah keimanan adalah orang yang ridho Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, kemudian Muhammad sebagai Tuhannya. Lantas kemudian bukan berarti di luar dari golongan 3 orang itu kita kategorikan tidak merasakan nikmatnya iman, enggak. Ya merasakan juga, itu adalah sebagian. Contoh, ada sebuah hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, saya lengku, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Dalam riwayat lain, salasun man kunna fihi wajada ta'mal iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illallah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak mau kembali kepada kekufuran setelah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencintai Allah dan Rasul lebih daripada yang lain, mencintai orang lain semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita semua yang ada di sini merasakan nikmatnya iman itu ketika apa? Ketika bisa bangun malam, kemudian qiyamul lail, nangis, saat itu kita bisa merasakan merasakan indahnya iman seperti itu. Ada juga orang yang merasakan indahnya iman itu ketika membaca Al-Quran sampai nangis, meresapi isinya, ada dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini juga ada hadis ya, di kitabnya Al-Imam Ibnu Sinni Ad-Dainawari, di dalam kitabnya Amalu Yaumi wal Lailah Libni Sinni. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ini hadis riwayat dari salah satu khotim pelayannya Rasulullah, tapi wallahu alam mubham, tidak disebutkan nama secara jelas. Apa kata Rasulullah? Sabda Rasulullah, "Man qala hina yusbih wa hina yumsi salasa marrat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan kana haqqan 'alallahi an yurdiyahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang mau setiap pagi dan sore membaca doa berikut ini sebanyak 3 kali, apa? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, maka dia berhak besok hari kiamat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Catat ya, bukan berhak mendapatkan pahala loh. Ya. Bukan berhak mendapatkan pahala, tapi mendapatkan ridho. Kenapa? Karena ridho ini a'la bikasir, jauh lebih tinggi derajatnya daripada hanya sekedar pahala. Sebab apa? Orang itu kalau sudah dapat ridhonya Allah, ya mesti untuk pahala wes. Wong dia ridho. Ya, gitu. Padha karo ngene tak gambaran. Santri, murid mondok bertahun-tahun, bisa saja dia dapat ilmu, tapi belum tentu dapat ridhonya guru, karena dia mungkin nakal, senengannya menyakiti hati guru dan lain sebagainya, ya kan? Kemudian ada ya ada juga santri murid yang dia tidak pinter, bodoh lah, tapi dia mendapatkan ridhonya guru. Kenapa? Karena mungkin apik mbek guru, sering khidmat, tidak pernah menyakiti, tidak pernah, sehingga guru itu dari hatinya ridho kepada santri tersebut, meskipun saat itu dia bodoh. Besok kelak kalau tidak ketemu di si fulan santri itu akan ketemu di anaknya, kalau tidak di anaknya ketemu di keturunnya, pasti ada orang yang menjadi alim, pintar. Kenapa? Sebab dapat ridhonya guru. Lah kita saja dapat ridhonya guru sudah luar biasa, subhanallah. Anak dapat ridhonya orang tua, subhanallah, apalagi ini dapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani, utawi iki hadis kang kaping pindho. Qala Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, akhbarana Syekhuna Syekh Al-Imam Al-Makri Al-Qadi Abdul Fadl Ali Al-Wasiti bi madrasati biwasit. Qala anba'ana Asy-Syarif An-Naqib Abul Fawaris Tirad bin Muhammad bin Ali Az-Zabibi qira'atan alaihi wa nahnu nasma'u. Qala anba'ana Abul Husain Ali bin Muhammad qala anba'ana Abu Ali Al-Husain bin Sufar qala anba'ana Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Dunya qala anba'ana Al-Haisam bin Kharijah qala anba'ana Baqi bin Al-Walid an Abi Bakar bin Abi Maryam qala hadatsani Hamzah bin Jundub an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh Rasulullah sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isi dawuh Kanjeng Nabi al-kayyisu utawi wong kang duwe akal. Al-kayyis bermakna akil utawa cerdas. Al-kayyisu utawi wong kang cerdas man iku wong dana kang iso nundukake sapa man nafsahu ing awak dhewe ne man wa amila lan nglakoni sapa man lima marang perkara ba'dal mauti kang ana ing dalem sause mati. Wal ajizu lan utawi wong kang apes man iku wong atba'a kang iso nundukake sapa man nafsa ing awake hawahu ing hawa nafsune wa taman lan ngarep-ngarep sapa man alallahi ing atase Allah. Al hadis wallah. Hadis kedua judulnya apa cah? Soalnya ya di sing naskahku ora ana judule. Nek ning nggonmu kan ana wis ana judule. Sing pertama tadi kan judule Ta'mul Iman. Ta'mul Iman. Naskah yang kedua, Ta'mul Iman itu manisnya iman. Hadis yang kedua tentang al-kayyis wal ajiz, orang cerdas dan orang bodoh. Ya, orang cerdas dan orang bodoh, orang berakal dan tidak berakal. Maknanya dong orang duwe akal dong bola ndak. Yang duwe akal sama, tapi tidak bisa menggunakan akal dengan baik, ra iso mikir. Apa? Al-kayyis, orang cerdas, orang berakal kata Rasulullah adalah orang yang mampu menundukkan dirinya atau menjadikan dirinya patuh taat sehingga kepatuhan tersebut mengantarkan dia untuk melakukan segala amal perbuatan itu tujuannya adalah untuk bekal hidup setelah mati. Paham ya? Setelah mati. Saya nelpon. Sementara orang bodoh ya, meskipun dia pada dasarnya cerdas ya, intelektualnya tinggi, tapi dia dalam konsep Rasul termasuk bodoh. Apa? Yaitu orang yang selalu mengikuti keinginan hawa nafsunya, sementara di sisi lain dia selalu mengharapkan sesuatu yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan ya dimaklumi, sangat maklum karena Imam Ahmad Ar-Rifai ya seorang wali, beliau berbicaranya ya dalam. Jadi tidak mampu terkadang kita untuk memaknai apa yang beliau ucapkan. Namun hadis ini dikatakan oleh beliau tentang ma'rifat, ya tentang ma'rifat. Di mana ma'rifat, ya ma'rifat itu adalah sesuatu hadiah, anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang Dia pilih. Itu adalah ma'rifat. Tidak semua orang memiliki ilmu ma'rifat. Tidak semua orang diberikan ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ilmu ma'rifat. Jadi ya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, dan beliau mengatakan hadisnya hasan. Kemudian Al-Imam Ibnu Majah, Imam Al-Hakim, dan juga ada di kitab Al-Jami'us Shaghir. Kuwi nang dhuwur. Kitab Al-Imam Suyuti Al-Jami'us Shaghir fil Ahadisil Basyirin Nadir, dan beliau memberikan rumus itu dikode. Kalau Al-Imam Suyuti dalam kitab Jami'us Shaghir itu kan menggunakan kode semua, menggunakan rumus. Jadi nek kita tidak hafal dengan kode-kode tersebut, tidak bisa menggunakan kitab Al-Jami'us Shaghir. Seperti kode Qaf. Qaf itu siapa? Qaf itu ya hijaiyah sebelum kaf. Kan ngerti nih? Nah, Qaf itu adalah kode rumus yang digunakan oleh Imam As-Suyuti untuk siapa? Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu. Kemudian nanti ya maknanya muttafaqun alaih, asy-syaikhan. Ada kemudian dal, dal siapa? Imam Abu Dawud. Ada ta Al-Imam At-Tirmidzi. Ada nun Al-Imam An-Nasa'i. Nah, kalau 4 beliau menyebutkan Al-Arba'ah. Ya, Al-Arba'ah. Kemudian kalau Khodal Imam Bukhari. Nah, dalam memberikan rumus hukum hadis pun beliau menggunakan rumus shad, ha, dhad. Kalau shad namanya sahih, kalau ha hasan, kalau dhad dhaif. Nah, hadis ini diberikan rumus oleh Al-Imam As-Suyuti shad, hadisnya sahih. Namun di kitab Faidul Qadir fi syarhil Jami'is Shaghir fi Ahadisil Basyirin Nadir sedikit disanggah oleh Al-Alamah
Muhammad Al-Munawi, Al-Imam Al-Munawi, ya. Disepakati oleh disepakati oleh Al-Imam Muhammad Al-Munawi. Jadi dibersihkan antara hasan dan sahih. Dan Al-Imam Al-Munawi di situ di Syarah Al-Jami' Shaghir memberikan keterangan tentang maksud daripada hadis tersebut adalah, jadi orang yang cerdas, orang berakal, meskipun dia tidak pintar, meskipun secara intelektual dia tidak pintar, adalah orang yang mampu menundukkan dirinya sendiri, ya, menundukkan dirinya sendiri agar supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang yang mampu menjadikan dirinya taat, patuh, berpasrah diri kepada Allah, sehingga kepatuhan dan ketaatannya itu menyebabkan dia melaksanakan amal soleh untuk bekal hidup ba'dal maut, setelah mati. Adapun orang yang bodoh, meskipun dia intelektual, katakanlah meskipun dia seorang profesor, doktor, ditele sampai direnteng-renteng, ya, 1 kilo misalnya, dia pintar intelektualnya, tapi dia termasuk kategori bodoh jika apa? Jika dia itu selalu menjadikan dirinya patuh untuk mengikuti segala hawa nafsu, padahal dia mengharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya ini aja, kita mengharapkan dari Allah dapat mengharapkan ridho, mengharapkan pahala, kan ngono. Tapi di sisi lain kita apa? Mengikuti hawa nafsu. Kon salat ra gelem, kon poso ra gelem. Koncone poso malah ndeke ora poso. Ya, dia ingin mendapatkan pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Ya, tidak bisa. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Jadi saya teringat ada bait syair Al-Imam Ibnul Mu'taz. Al-Imam Ibnul Mu'taz memberikan syair. Aku wis suwi ngerti syair iku, tapi lantu saiki ije eleng. Soale syaire apik. Ngene, ta'sil ilaha wa anta tazum hubbahu. Hada la'amri fil qiyasi syani'u. Lau kunta sadiqan fil hubbi la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Iki apik syaire. Ya tentang ketuhanan, tentang Allah, tapi ana romantis. Kadang diplesetno kanggo ngerayu-ngerayu. Ya sing lanang ngerayu sing wedok dibasno. Taksirilah, kamu melawan Tuhan, membangkang Tuhan. Ngono kok kamu mengaku mencintai Allah. Kamu mencintai Allah, suka kepada Allah, tapi di sisi lain kamu bermaksiat kepada Allah. Hadalah amri fil qiyasi syani'u. Sungguh ini menurut saya adalah sesuatu yang sangat hina, sangat rendah. Kenapa? Lau kunta shadiqan fil hubbi la ata'tahu. Kalau seandainya cintamu itu tulus, benar-benar tulus ikhlas kepada Allah, ya, lau kunta shadiqan fil hubbi la ata'tahu, maka kamu akan mematuhi semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena simpel, apa bukti? Bukti orang mencintai seorang adalah apa? Mau melakukan apapun yang diinginkan dan disukai. Ibaratnya kowe nek seneng mbek wong lah, ya. Kowe ora seneng rak doyan mangan apa misalnya, ya, rak doyan mangan ceprot, ngerti ceprot ra? Ceprot daun pisang sing dilembutno, ki rak doyan misalnya, tapi karena di situ iku kowe disuguhi seorang yang kamu cintai, kan mau paksa kan untuk menyenangkan hati orang yang kita cintai, mau paksa, padahal ki rak doyan, bariku terus muntah kowe. Semata-mata apa? Ingin menunjukkan kecintaan kepada orang yang kita cintai, meskipun kita itu tidak suka terhadap tersebut. Ya cara kowe mengibasamu, ya demi cintaku kepadamu, ya, luasnya lautan akan kuseberangi, tingginya pegunungan akan kudaki, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Hadis ketiga, al-haditsus salis, yang malah dibaca sanadnya. Gimana? Kumal. Tidak, ambil dulu. Pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islam wal iman wa taqwa. Kalimantan hadir. Ya, terus baca. Al-Imam Al-Qutb Sayyidi Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu qala akhbarana al-Abdus Shalih Al-Faqih Syekh Abu Ahmad bin Abdul
bin Hasan bin Ahmad bin Ja'far al-Amadi al-Wasiti qala akhbarana Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ali bin Katib al-Waqt bi Wasit qala anba'ana Abul Hasan Muhammad bin Ali ar-Wasi imla'an bi jami'i Wasit qala anba'ana Abul Qasim Ma'ad Ubaidillah bin Tamis qala anba'ana Ahmad bin Ibrahim al-Imam qala anba'ana Ali bin Harb an Zaid bin al-Haddad qala anba'ana Ali bin bin Mas'ad al-Barili qala hadatsana Qatadah an Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-islamu al-alaniyah wal imanu fil qalbi thumma yushiru biyadihi ila sadrihi salata marat thumma yaqulu at-taqwa hahuna. Baik, ini keren ya. Kemudian hadis yang ketiga adalah di sini ada judulnya, tapi di naskah satu ada judulnya, yaitu tentang al-Islam wal iman wat taqwa, tentang Islam, iman dan takwa. Rasul sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, al-Islamu alaniyatun, Islam, al-Islam utawi Islam, alaniyatun iku blak-blakan. Nek dimana Jawa ngono, blak-blakan, terang-terangan. Al-Islamu utawi Islam, alaniyatun iku blak-blakan. Wal iman ulan utawi iman fil qalbi iku ana ing dalem ati. Wa taqwa lan utawi takwa hahuna iku ana ing dalem kene. Yaqulu dawuhake ha ing perkara sinten Kanjeng Nabi salasan kelawan kaping 3 wa yusiru lan nunjukake maringi tondo isyarat sinten Kanjeng Nabi yatihi kelawan astane Kanjeng Nabi ila sadrihi marang dadane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya Islam itu terang, siapapun bisa melihat. Wal iman, sementara iman itu ada di dalam hati, dan takwa itu ada di dalam, takwa itu ada di sini. Nah, dikatakan Rasulullah 3 kali beliau memberikan isyarat kepada di dadanya sebanyak 3 kali. Hati dada bedanya apa sih? Al-Islam alaniyah, Islam itu terang-terangan. Iman ada di hati, takwa di dada Rasulullah. Nek kowe kan Garuda di dadaku. Nek muni Garuda di dadaku, saya mau tunjuk dada kanan apa kiri? Coba. Kowe lho sing biasa nyanyi ndelok bola barang niku. Garuda di dadaku. Iku mau tunjuk sebelah kanan apa sebelah kiri? Sebelah kiri. Ini menunjukkan letak qalbun, hati, jantung itu ada di dada sebelah kiri. Kalau sodrun itu luarnya, casingnya. Sementara isinya dalamnya adalah qalbun, hati. Yang pertama, ya, tapi wallah alam ya, beliau menunjukkan isyarat itu karena tidak ada syarah di sini. Bagaimana beliau cara memberikan isyarat ke dada? Apakah dengan cara ini koyok kowe nek anu nyanyi Garuda di dadaku ngene? Apa dengan seperti ini? Wallah alam. Apa mungkin seperti ini? Ya, wallah alam. Tidak ada keterangannya. Yang penting beliau memberikan isyarat at-taqwa hahuna. Hahuna, hahuna, hahuna. Yes, pokoknya neng kene 3 kali. Perlu mau ingat ya, aku pernah, tapi saya lupa. Kalau tidak kalah Al-Imam As-Sindi, beliau mengatakan, segala sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah dan diulang sebanyak 3 kali, itu menunjukkan yang diucapkan Rasulullah itu memiliki kedudukan yang sangat penting. Paham ya? Contohnya at-taqwa hahuna, kan sebenarnya hahuna marrah wahidah, 1 kali saja kan cukup. Tapi beliau sampai mengatakan hahuna, hahuna, hahuna. Ya takwa itu ya di sini sudah, dia tidak akan bisa pindah ke sini, apa lagi mangaring dengkul. Mungkin kadang mau misop-misop dasar otakmu dengkul bareng. Itu otaknya asalnya kene pindah ring dengkul. Kalau takwa tidak bisa, sudah sini selamanya kata Rasulullah. Itu podo karena kita belajar nahwu, itu namanya taukid. Ngerti taukid lah? Kan ada taukid maknawi, ada taukid lafzi. Nah, kalau itu diucapkan lebih dari 3 kali dengan kalimat yang sama, maka taukid lafzi. Hahuna, hahuna, hahuna. Nengkene. Pertama Islam. Apa itu disebut dengan Islam? Al-Islam secara bahasa itu al-inqiyad. Inqiyad itu tunduk atau al-istislam pasrah.
Ya, Dr. Muhammad Rubi Al-Jawari di dalam bukunya Aqidatuna memberikan definisi al-Islam huwa al-imtisal bi awamirillah wal istimnar an-nawahi. Islam itu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Berarti definisi ini sama dengan definisi takwa yang kita tahu, ya. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berarti orang yang bertakwa itu adalah orang yang muslim. Orang yang muslim tanda-tandanya adalah orang yang bertakwa. Kan udah dibolak-balik. Paham ya? Itu definisi ulama. Kalau Rasulullah jelas sudah pernah memberikan definisi tersendiri, ada di hadis kedua kalau tidak salah, dari kitab hadis kedua dari kitab Arba'in Nawawi, dari kitab Arba'in Nawawi. Itu juga ada di kitab namanya Arba'un At-Tirmidzi. Judulnya saya agak lupa. Kita ini tidak salah Al-Minhatul Khairiyah. Nanti insya Allah kalau masih ada waktu, kalau tidak tahun ini ya Ramadan tahun depan. Muka-muka panjang umur saya, amin Allahumma amin. Nanti insya Allah saya bacakan kitab Arba'innya Syekh Muhammad Mahfud At-Tirmidzi. Mahfud At-Tirmidzi yang beliau sangat dikenal sebagai alim, allama, muhaddis, faqih. Gurunya para ulama ning dunia ya, termasuk ulama dari Jawa Timur itu Mbah Mahfud Tirmidzi. Itu saya dulu pernah ngaji Arba'un At-Tirmidzi itu dengan Aba almarhum Haji Muhammad Abdul Jamil Sawi. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Semoga Allah mengampuni semua dosanya dan melantangkan kuburnya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian Rasulullah kan pernah didatangi malaikat Jibril neng hadis Arba'in nomor 2. Ya, Rasulullah lagi jagungan di Masjid Taklim dengan para sahabat, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang belum pernah dikenal, baru pernah datang, tiba-tiba langsung diprok-prok di depan Rasulullah, menempelkan kedua lutut kepada dua lutut Rasulullah, kemudian meletakkan kedua tangan di paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba takok, sahabat yo bingung, iki sapa iki tamu teh? Mungkin batine, tamu teh ora patek disopan, salam yo ora ujug mak celong ning ngarep. Duh, bingung itu siapa gitu. Ya Muhammad, akhbirni an Islam. Muhammad, kasih tahu kepadaku. Ini berarti kepo. Ya, kasih tahu kepadaku apa itu Islam. Rasulullah menjawab, al-Islamu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita liman istata ilaihi sabila. Islam itu gampang, wis simpel. Yang pertama syahadat, wis syahadat bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan mau bersaksi saya adalah utusan Allah. Yang kedua gelem sholat, gelem zakat, gelem poso, gelem kaji nek mampu. Sodakta, wah bener hebat kowe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sodakta. Sahabat Sayyidina Umar bingung kaget lho. Mungkin piye sih takok dijawab kok malah benerno. Iki jane takok apa jenenge apa? Nek cara Jawa. Iki takok apa bedheki gitu ya. Iki tanya apa bedheki kok. Iki bertanya apa ngetes ya. Apa ngetes keilmuan. Kok dijawab kok sodakta. Bener, pinter kowe, pinter. Bener kasar ya. Tahu ini, akhirnya anil iman. Terus iman itu apa? Al imanu antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Iman juga wis simpel, 6 pilare apa? Percaya pada Allah, kitab, rasul, terus apa? Malaikat. Kemudian hari kiamat, percaya kepada qada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Tiba ini nih, sodakta, bener, pintar. Loh, ini piye, saya tidak Umar batin gitu. Ya, kemudian jenengan tahu kenapa yang pertama Rasul menjawab antuk minabillah, langsung diatofkan antuk minabil wa malaikatihi wa kutubi tanpa Rasulullah antuk minabillahi wa antuk minabil bimalaikatihi, langsung pel hari kiamat. Setelah itu wa tu'mina. Rasulullah mengulangi lagi wa tu'mina. Kok enggak langsung diatofkan seperti yang dulu? Ya. Kok tidak langsung wabil qadari khairihi wasari. Apa rahasianya? Nah ini ya perlu disampaikan. Berarti kira nek ngerti yo ora tak kandhani. Ngerti yo jaluk ngerti sing ngerti. Apa rahasianya? Karena kebanyakan orang itu beriman, dia dipilah-pilih masih. Pada Allah percaya pada malaikat, pada kitab, pada rasul, pada hari kiamat percaya. Tapi
Tidak semua orang percaya kepada takdir. Apa salah satu tanda tidak percaya pada takdir? Nek untuk takdire apik seneng bunga alhamdulillah ya Allah matur suwun. Terima kasih Gusti sujud syukur. Tapi nek delalah takdire pas ora apik, takdire jelek, dia tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan bisa menyalahkan Allah, bisa menyalahkan yang lain dan lain sebagainya. Paham ora? Nah, maka itu pentingnya watu minabil qadari, ditekankan lagi watu minabil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, manusia kita ini kan kalau dapat takdir yang kepenak, yang enak bersyukur, nek takdir ora kepenak ora syukur. Contohnya murid santri. Ya, misalnya tak bagi contoh. Wis rumangsa akan ujian wis pokoke upaya rohani jasmani mau lalui semua. Sik rewangi rak turu mripatmu bengebeng kabeh. Ya, dari awal kamu sudah yakin saya akan ranking 1 karena saya lihat teman-teman rak patek belajar, saya rajin dan saya lihat saya rankingnya tinggi terus. Tiba-tiba di hari H ada pengumuman kamu tidak lulus. Kan takdir itu kan sudah kan, tapi takdir sarun, ora penak gitu ya, ora penak padahal wis usaha. Iku mesti kenyalahno. Jare nenek usaha kon ikhtiar, aku wis ikhtiar, kon donga jare aku wis donga, endi nyatane wis donga, wis salat, ikhtiar nyatane malah aku ora lulus. Kanca-kancaku ta, teman-temanku yang pada enggak belajar, rankingnya enggak pernah tinggi tiba-tiba lulus. Wah, ini Allah enggak adil ini. Betul. Saya baru merasakan Allah enggak adil tuh kan. Dia percaya enggak pada Allah? Percaya. Awalnya percaya pada Rasulullah, percaya pada, tapi ketika mendapatkan takdir yang tidak baik, dia menjadi kufur. Nauzubillah min dzalik. Terus ditanya lagi, waktu ini ihsan, apa itu ihsan? Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kamu berbeda menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, ya kamu harus punya keyakinan Allah pasti melihat. Tapi aja sampai terus kowe misalnya ibadah mau bayangno aja, Allah itu seperti ini, seperti itu wujudnya. Allah punya ini, punya itu. Allah begini, begitu. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kaidahnya ringkas sudah. Kullu ma khatara dibalik fa innallaha yukhalifu dzalik. Kalau kamu punya anggapan gambaran Allah itu seperti ini terlintas dalam benak, maka kamu harus tahu fa innallaha yukhalifu dzalik. Allah itu tidak akan pernah seperti yang terlintas dalam otak kita. Ya. Nah, ini kemudian kalau iman tadi sudah. Kalau Islam kenapa terang-terangan? Kita bisa melihat orang Islam itu dari zahirnya sudah terlihat. Santri ngene iki, kok ana wong ning dalan ora kenal kuwe tapi kuwe sarung pecinan, sarungan, apa meneh sampai cekelan tasbih. Wah, oh iki santri iki. Terus nggawa jas ana tulisan, wah ketahuan santri Al-Haramain ya. Kenapa? Itu namanya alaniyah. Siapapun tahu, dikenal padahal padahal tidak kenal. Terus engko kaya ana wong ambek sewu, ana wong lanang nggo teken terus nggo kacamata ireng. Wah, iki kita tukang pijet iki. Padahal belum tentu tukang pijet. Dari zahir kelihatan. Ya, dari zahir kelihatan. Tapi kalau iman itu fil qalbi, la ya'lamuhu illallah. Hanya Allah yang tahu, ya. Maka Allah hanya memberikan tanda-tanda munafik itu orang yang imannya kurang, tanda-tandanya apa? Nek ngomong ngapusi, nek janji nulayani, nek dipercaya sulaya. Paham ya? Nek dipercaya sulaya. At-taqwa hahuna. At-taqwa itu ya mungkin ihsan. Jadi seorang itu akan menjadi baik, menjadi tegak kalau dia memiliki 3 pilar yang kuat. Yang pertama adalah Islam, iman, ihsan atau takwa. Aku pernah ngaji kalau guru beliau Syekh Dr. Yusri Rusdi Sa'id Jabir Al-Hasani, judulnya kitabnya Al-I'lam bi anna tasawwufa min syari'atil Islam. Nek tak artikan ngene, pemberitahuan tegas bahwa sesungguhnya tasawuf itu merupakan bagian daripada syariat Islam. Kenapa? Pilarnya 3. Islam itu syariat. Yang ngerti agama, ngerti hukum. Kemudian iman itu akidah, ideologi. Kemudian ihsan itu akhlak. Ya. Orang itu kalau sudah syahadat, ya, belum tentu dia beriman. Dan orang muslim beriman belum tentu punya akhlak. Maka muslim yang kamil, yang sempurna adalah dia memiliki 3 pilar, ya Islam,
ya mukmin, ya akhlak baik. Katakanlah mesewu, ada orang dia ahli sedekah, ya ora sedekah lah orang muslim. Misalnya mbok itu orang kafir, mbok dengan istilah non muslim wallah alam, dia senang memberikan, dermawan dan baik, tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah, ya. Tidak pernah menyakiti orang lain, dia suka memberi, suka menolong, tapi dia tidak pernah syahadat, mengikrarkan 2 syahadat. Ya, kira-kira berlaku enggak itu? Ya enggak berlaku. Karena syaratnya syahadat, iman, kemudian berakhlak. Atau maka boleh enggak kita mengatakan saya orang beriman, apakah kamu beriman? Ya, saya mukmin. Boleh enggak seperti itu? Aslinya enggak boleh. Maka ada di kitab Sahih Muslim itu ada judul layan bagil qat'u bil iman. Tidak boleh mengatakan secara jelas saya atau si fulan beriman. Ya mengklaim lah, tidak boleh mengklaim orang itu beriman. Kalau muslim ya boleh. Ya, kalau iman enggak. Maka ada sebuah kisah. Ada sebuah kisah di hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas di Masjid Nabawi, yaitu Rasulullah berbagi-bagi uang di seluruh sahabat yang datang ke masjid, dan ternyata hanya ada satu sahabat yang tidak dikasih Rasulullah. Namanya sahabat Ju'ail, ya. Namanya sahabat Ju'ail, termasuk orang muhajirin padahal orang duwe popo, orang muhajir hijrah ke Madinah demi Rasulullah. Loh, yang lain dikasih oleh Rasulullah, kok ternyata yang satu ini tidak dikasih. Nah, sahabat saat ini heran, loh, Rasulullah kok yang lain dikasih, kok Ju'il nggak dikasih. Padahal Ju'il menurutku orang yang paling baik di antara orang yang sedang hadir di sholat. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas mengambil Rasulullah. Ya cara kasarnya Rasulullah itu diprotes lah, tanpa tabayun, tanpa diprotes. Ya Rasulullah, malaka anil fulan, fawallahi inni arahu mu'minan. Ya Rasulullah, memangnya kamu ada apa dengan Ju'il? Ada masalah apa? Dikira tuh Rasulullah sinis, sentimen, kok yang lain dikasih, sementara satu orang tidak dikasih. Ada apa kamu dengan si fulan? Rasulullah, demi Allah, aku menyaksikan si fulan itu orang yang mukmin, bahkan paling baik di antara yang hadir di masjid. Kata Rasulullah, au musliman, agak tinggi, au musliman, bukan barangkali dia muslim. Saat bingung, dipokil cara ngomong ngono sahabat Sa'ad, ya Rasulullah, malaka an fulan, fa wallahi inni arahu mu'minan. Dia orang mukmin. Rasul jawab, au musliman, barangkali muslim. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan au musliman. Dari situlah apa? Diambil kesimpulan oleh Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi di dalam kitab Syarah itu, tidak boleh kita gegabah mengatakan, mengklaim si fulan orang beriman, tidak boleh. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Barang itu sholat, iya sholat, kue sholat, aku pada sholat, poso, aku pada poso, kue sedekah, aku juga sedekah, kan gitu. Tapi hatinya siapa yang tahu? Ya. Tidak boleh gegabah memukminkan orang yang belum jelas mukmin. Apalagi mengkafirkan saudara sendiri yang belum tentu jelas kekufurannya. Paham ya? Iki dirungokno barang iki sing ngene. Kalau dulur-dulurku sing api-api sing gane mudah membid'ahkan dan mengkafirkan orang lain. Tidak boleh gegabah gampang memukminkan orang lain, ya, sebagaimana lebih tidak boleh gegabah malah gegabah buru-buru mengkafirkan saudaranya sendiri, membid'ahkan sendiri. Ingat sabdanya Rasulullah, orang yang mengatakan, menuduh saudaranya kafir, ya, itu terkadang bisa kembali kepada dirinya sendiri. Kayak kowe ndek bola, mau antem-antem mbok. Dua. Ya risikonya balik dhewe, dua mental ngene. Ya, bisa jadi kalau dia kafir, ya kalau dia kafir. Kalau enggak, malah justru kita yang jatuh kepada kekufuran karena telah mengkafirkan saudara. Ya Rasulullah, sahabat, para ulama, para dai itu mereka sibuk usaha luar biasa agar supaya orang itu masuk kepada agama Islam. Malah yang sudah masuk di Islam, malah kita dengan mudah mengeluarkan mereka. Padahal kita memasukkan satu orang untuk Islam saja tidak mampu. Sing wis Islam malah dikafirno. Wallahu a'lam. Kemudian ya, namanya tadi sahabat Ju'ail bin Suraqah, ya, Ju'ail bin Suraqah.
Terus nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Syekhuna al-Wali At-Taqi As-Siqah Al-Maqri Al-Qadi Abdul Fadil Ali Al-Wasiti Al-Qurashi Bimadrasati fi Wasit. Qala anba'ana Abu Ali Al-Hasan bin Ahmad bin Al-Hasan Al-Hadath. Qala anba'ana Ali Abu Tahir Al-Hasan bin Al-Wazir Abdul Qasim Ali bin Sadaqah Ibnu Ali. Qala anba'ana Abu Mutahhir Sa'ad bin Abdullah Al-Asbahani. Qala anba'ana Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah bin Ahmad Al-Hafidh. Qala anba'ana Abu Muhammad Abdullah bin Ja'far bin Faris. Qala anba'ana Abu Mas'ud Ahmad bin Al-Furat. Qala anba'ana Abu Dawud Al-Hadri. Qala anba'ana Ibnu Rubai'ah An-Nu'aim bin Handalah an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzul wajhaini fid dunya dzul lisanaini fin nar. Dzul wajhaini utai wong kang duwe rai loro. Rai ora usah dimaknani wajah. Ya, nek wajah kan apik rada sopan, iki ora usah sopan. Dzul wajhaini soalnya elek maknane. Dzul wajhaini wong kang duweni rai loro. Fid dunya ing dalam donya dzul lisanaini iku bakal duwe ilat loro fin nari ing dalem neraka. Iki judulnya apa ning kene? Hadis keempat, Dzul Wajhaini. Ya, dari riwayat dari sahabat Ammar bin Yasir. Sahabat Ammar bin Yasir ini yang Yasir Yasir Arafat. Ammar bin Yasir ini sahabat yang seluruh keluarganya kan dulu pernah disiksa. Ya, ketika masuk Islam, Ammar sak bapake sak ibune sampai akhirnya ibunya yang bernama siapa? Sumayyah dalam sejarah tertulis awwalu syahidah fil Islam. Wanita pertama kali yang mendapatkan gelar kehormatan mati syahid adalah Sumayyah, ibunya sahabat Ammar bin Yasir. Satu keluarga min ahli jannah. Dzul wajhaini, bermuka dua. Orang yang bermuka dua maknanya di sini adalah munafik. Munafik bermuka dua itu ya mungkin apa sih kalau sekarang penjilat mungkin termasuk ya, penjilat. Dia mendekati sana sini, orang yang bermuka dua, penjilat atau munafik di dunia, maka besok di akhirat dia akan memiliki dua lisan ya di neraka balasannya. Tapi ada hadis yang serupa. Ini hadisnya riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Hibban. Di kitab Al-Jami'us Shaghir Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti ada hadis yang serupa, lafadznya sedikit berbeda. Dzul wajhaini fid dunya ya'ti yaumal qiyamati walahu wajhani minan nar. Orang yang bermuka dua di dunia maka besok di akhirat akan datang dan dia memiliki dua wajah dari neraka. Kalau hadis nasnya Al-Imam Ahmad Rifai ini kan du lisanain, punya dua lisan. Kalau hadis yang diriwayatkan ada di Jami' As-Shaghir ya walahu wajhani, karena dia bermuka dua di dunia maka nanti di akhirat ya ndase double ya, ndase murakkab, ndase double terbuat di api neraka. Hadisnya hasan. Tapi di rot itu disanggah oleh Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, dikatakan khata'. Imam Suyuti salah dalam hal ini. Kenapa alasannya? Karena Al-Imam Al-Hafidh Abdul Azim Al-Munziri di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, beliau mengatakan dhaif. Kemudian Al-Imam Al-Haytami dalam kitabnya Majma'uz Zawaid mengatakan di dalam sanadnya itu ada orang namanya Khalid bin Yazid Al-Umari. Khalid bin Yazid Al-Umari dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Haytami kadzab. Kadzab itu ya pendusta. Wallahu alam. Yang dimaksud dengan wajah di sini apa? Al-Imam Al-Munawi mengutip dari perkataan Asy-Syaikh Ibnul Arabi, yang dimaksud dengan wajah di sini adalah al-qasdu. Al-qasdu itu tujuan. Al-qasdu tujuan. Ya, titik pandangan pertama. Gampangannya gini, kita tidak patut paham, soalnya aku juga tidak patut paham. Jadi memaknai al-qasdu di wajah. Kayak gini. Kalian, misalnya ya, sing lanang seneng dalam hati adamu, seneng karo cewek itu lawan jenis, seneng tertarik. Pertama kali yang membuat kamu tertarik dan kamu lihat itu apa dari lawan jenis? Pasti wajah. Nah, wajah itu berarti namanya qasdun. Wajah itu tujuan. Oh, iki anu kok. Orangnya sing lanang mungkin itu cantik, hidungnya
mancung dan lain sebagainya. Sampai itu yang lagi orangnya tampan, hidungnya mancung dan yang dilihat pertama apa? Wajah. Ndok kowe nganu, mbok nek saiki aku rati. Saiki mungkin sing delok kan ora wajah lah, ora ganteng lah, sing penting duit akeh. Lah wis lah, ora ayo lah, sing penting sugih ngono. Mungkin sing didelok akhirnya ora wajah. Nek wajah kan lurus dek maju madhep. Soale wadah ukurannya tinggi kan padha. Mungkin sing didelok langsung dek tangan. Wah, jame gelak, jame apit ora? Masih apit ora? Didelok mungkin delok sandale. Mereke apa? Ya. New Era. Swallow, lho tek sandale tek Kelly. Merek Kelly. Ya, giliran mungkin sing itu uwayu tapi sandalan Kelly. Ya mungkin ada pilih. Ya, dulu bacain. Maka kemudian orang-orang arif billah, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka memalingkan wajahnya dari manusia, dari dunia dan mengarahkan pandangan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian tidak akan pernah menemukan arif billah. Arif billah itu orang yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala bermuka dua. Ya, bermuka dua. Maka kemudian Al-Imam Ahmad Ar-Rifai mengatakan dari sinilah ada sebuah rahasia yang jarang diketahui oleh orang lain. Apa? Sebenarnya tidak boleh seorang murid itu memiliki dua guru spiritual. Paham lah? Guru spiritual itu maknanya lil qalbi, guru hati. Kan kowe di guru, orang punya guru spiritual tentang rohani, punya guru akal. Matematika, biologi, itu kan guru akal, ngajari kowe pinter. Nah, Al-Imam Ahmad sebenarnya disinilah ada sebuah rahasia yang tidak mungkin jarang diketahui orang. Apa? Sebenarnya tidak boleh satu murid itu menggabungkan dua guru spiritual. Kenapa? Dikhawatirkan nanti ketika sudah di guru yang A ternyata menemukan hal yang tidak cocok, dia pindah kepada guru sing B. Awalnya dengan guru A baik, karena tidak cocok, ngelek-ngelek akhirnya pindah ke guru B. Akhirnya dengan guru B cocok, suatu hari menemukan yang tidak cocok lagi, cari guru yang lain, akhirnya dia tidak jadi orang istiqomah. Kenapa? Pindah dari satu guru ke guru lain. Tapi berarti kita harus punya satu guru, Gus. Enggak. Kita harus punya banyak guru. Yang dimaksud dengan banyak guru itu ya guru secara akal. Kita belajar tafsir kepada siapa? Kepada banyak guru boleh. Belajar hadis kepada banyak guru boleh. Tapi kalau spiritual ya mungkin kalau istilah kita sekarang itu ini apa? Kayak mursyid ya. Mursyid, toreko, guru yang membimbing kita ke jalan benar. Itu satu, tapi bukan berarti punya lebih dari satu haram. Enggak, itu hanya disampaikan oleh Imam Ahmad Ar-Rifai. Satu lagi, biar nanti satu kali pertemuan insyaallah minimal 5. Oh ya, tentang arif billah ini saya lupa, wallahu alam. Jadi ada firman Allah Subhanahu wa taala apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Terus nota. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tak usah diartikan mungkin seperti kabeh. Jadi yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Al-Hafidh Al-Mufassir Abdul Fida Ismail bin Katsir, Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsirul Quran Adib Ibnu Katsir. Iku ana kaul sing apik. Jadi beliau meriwayatkan sebuah ucapan, namun tidak diketahui siapa yang mengucapkan ini, karena di situ hanya dikatakan an rajulin qala yuqalu kada. Dari seorang laki-laki berkata, katanya dia pernah mendengar dari si fulan. Jadi tidak jelas. Apa? Al ulama salasa. Ulama itu ada 3. Cara bahasa kita, bahasa wong Rajagosi menjuporo kiai iku ana telu. Kiai itu 3. Al arif billah, arifun bi amrillah. Yang pertama, dia kenal Allah. Kenal Allah maknanya apa? Dia taat, ahli ibadah dan sebagainya. Alimun bi amrillah, dan dia juga menguasai ilmu syariat. Sehingga apa? Ilmu syariat yang dimilikinya ini digunakan untuk taat kepada Allah. Yang kedua, al-arif billah ghairu arif bi amrillah. Dia kenal Allah
ahli ibadah, sholat, puasa, tapi tidak tahu tentang hukum agama, hukum syariat. Ya, contohnya ya iso ngaji, ya mungkin pas-pasan, ya tidak begitu pintar agama lah. Ya, tidak begitu pintar agama, tapi dia kenal Allah. Nah, kemudian yang terakhir, ya, ghairu arifin billah wa ghairu arifin bi amrillah. Ya, dia tidak kenal Allah. Ya, tidak kenal Allah dan tidak menguasai ilmu agama. Nah, yang kategori pertama itu adalah yang disebut dengan al-arif billah. Orang itu dapat julukan al-arif billah manakala dia kenal Allah, dekat dengan Allah, ahli ibadah dan menguasai ilmu-ilmu syariat dari segala bidang, segala fan. Al-hadisul khamis, akhbarana Syekhuna Shalih As-Siqa al-Arif billah al-Qadi Abdul Fadl Ali al-Wasiti radhiyallahu anhu qala anba'ana al-Qadi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi bin Muhammad al-Bazzaz qala anba'ana Abu Ishaq Ibrahim bin Umar bin Ahmad al-Barmaki qala anba'ana Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Bazzaz qala anba'ana Abu Muslim Ibrahim ibnu Abdullah bin Muslim al-Basri qala anba'ana Abu Abdullah al-Ansari qala hadatsana Hamid Humaid an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur nulungono sira akhaka ing dulur lanange sira zaliman hale kang dolim kana ono au madluman utawa tindolimi qala ngucap sinten Anas ansuruhu nulungi insun hu ing mazlu hu ing akhun madluman hale didolimi fa kaifa mongko hale kaya apa to ansuruhu nulung insun hu ing akhun doliman hale dolim qala jawab sinten Kanjeng Nabi. Kalau ada pertanyaan dari sahabat, kemudian Rasulullah di hadis itu menjawabnya dengan qala makna bimakna aja bimakna jawab. Tamna'u nyegasira hu ing minadul misanging kedoliman fadhalika mongko utai mengkono nasruka iku pitulungane sira iyahu marang dulur sira. Apa judulnya ning kono, Jang? Unsur akhaka daiman. Tolonglah, bantulah saudara kamu, baik itu yang dolim maupun yang didolimi. Nah, kemudian kaget juga ini. Kenapa? Karena lumrah menungso, naluri manusia itu kan kita mau menolong sahabat, saudara yang didolimi. Kanggo apa kita nolong orang yang dolim? Malah kadang kita kalau orang yang dolim, malah kita mendoakan yang tidak baik. Maka sahabat Anas bertanya, ya Rasulullah, kalau sedang didolimi sih sudah wajar, iya saya mau menolong. Lantas bagaimana cara saya ini menolong orang yang dolim? Sementara logikanya yang butuh pertolongan itu orang yang didolimi. Orang yang dolim tidak butuh pertolongan. Bagaimana cara saya menolong? Kata Rasulullah, ya caranya tamna'uhu. Dalam riwayat lain tahjuzuhu. Ya dengan cara kamu mencegah, melarangnya jangan sampai berbuat dolim. Itu adalah kamu menolong kepadanya. Al-Imam Sayyidi Ahmad Ar-Rifai beliau mengatakan, terkadang kita ini terkecoh. Manusia itu terkecoh apa? Sibuk mengurusi orang lain dan lupa terhadap dirinya sendiri. Contoh, kalian ada orang terdolimi, wah gue terus siap-siap memberikan pertolongan. Apa mereka yang didolimi cawe itu, misalnya sinadang ya, jadi pahlawan, kesiangan padahal awalnya rak tahu nulung asalnya. Wah ini kesempatan nih, mencari kesempatan dalam kesempitan. Wah terus yang sabar, enggak apa-apa. Sebentar lagi pasti ada yang ganti yang lebih baik. Padahal dia nunjuk dengan Pak Dewi. Sabar enggak apa-apa. Pasti akan, ya pokoknya ingatlah. Pokoknya saya pernah itu ngaji di pesantren karo Gus Tutub, kayak pernah nyampe hadis. Apa hadisnya? AA. Mungkin. Barang siapa yang kehilangan sesuatu kemudian dia sabar karena Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diberikan yang lebih baik. Sabar, insya Allah tidak lama lagi akan datang kepadamu seorang laki-laki yang jauh lebih baik daripadanya. Kan? Itu. Gitu. Ya dengan cara mencegah. Nah, makanya Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, kadang kita sibuk pada orang lain. Maknanya apa? Kita itu terkadang mau sering menolong orang lain, tapi lupa untuk menolong diri sendiri. Saya berikan contoh. Kamu jalan, kemudian orang santri itu grunai. Ngerti grunai lah? Ghibah kepada temannya. Mau cah, ojo grunai uang, poso-poso, dosa, rantuk ganjaran kok. Semangat. Saya sok dhewe sing grunai. Yakin om. Miso-miso koncone. Ya, tapi dia bisa mencegah orang lain dari kedoliman, tapi tidak bisa mencegah dirinya sendiri. Contohnya juga santri
Saling gosok mencuri, jangan gosok, tak oleh. Gosok itu padha karo mencuri. Lah aku ora gosok kok, Kak. Lapor, aku izin, kapan aku izin? Aku izin ya pas bar mau, wis bar tanggo lagi izin. Ya iku. Izin itu ya sebelum make, jangan setelah make. Menasihati. Tapi esoknya dia sendiri gosok. Ya. Jadi menasihati, menolong diri sendiri dari kedoliman itu jauh lebih susah daripada menolong orang lain dari kedoliman. Maka Al-Imam Ahmad Ar-Rifai beliau mengatakan orang arif billah itu punya 4 sayap. Ya, 4 sayap gambarannya. Apa? Khauf, roja, mahabbah, sauk. 4 sayap itu. Nek kowe pengen jadi al-arif billah, ya harus punya 4 sayap ini. Al-khauf, ar-roja, al-mahabbah, as-sauk. Al-khauf itu takut kepada Allah. Roja itu tidak mengharapkan sesuatu selain kepada Allah. Kemudian mahabbah, cinta kepada Allah. Kemudian sauk, rindu. Selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek kira pengen susah-susah mendapatkan gelar al-arif billah, ya jenengmu wae dipindah. Ya, Luqman ganti arif billah, kan wis jenenge arif billah. Rindu. Maka seandainya 4 sayap ini, sayap itu gunanya apa? Digunakan untuk terbang menuju ke suatu tempat tujuan. Ternyata satu sayapnya misalkan putus. Bisa terbang apa enggak? Bisa terbang apa enggak? Terbang saja tidak bisa, apalagi sampai ke tujuan. Maknanya kalau 4 sayap ini sudah hilang dari seorang muslim, maka dia akan susah sampai kepada tujuannya. Dia misalkan khauf, takut kepada Allah, roja, mengharapkan sesuatu kepada Allah, kemudian mahabbah, tapi dia tidak rindu kepada Allah, maka dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu seterusnya. Artinya tidak boleh saling menzalimi. Kan ada hadis la tahasadu wala tabaghadu wala tadzalamu. Jangan saling dengki, jangan saling dolim, jangan saling hasad, jangan saling memaki. Tak tutup karo cerita. Ya, saya tutup dengan cerita. Ini cerita inspirasi, unik, lucu. Belum terjadi tapi sudah disampaikan oleh Rasulullah. Hebat lah Kanjeng Nabi lah. Kanjeng Nabi hebat. Belum terjadi tapi Rasulullah sudah tahu. Tapi jangan sekali-kali dikatakan Rasulullah kayak paranormal, jangan. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah menganggap paranormal. Wahyu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, itu saya kutip di buku saya karena saya nulis di buku judulnya Fikih Humor. Nah, bagi yang belum punya silakan request, silakan beli. Tapi stoknya sudah habis ya. Stoknya habis. Ada buku saya ya, judulnya Fikih Humor. 176 kisah canda tawa Rasulullah dengan para sahabat. Kisah itu ngene aja. Rasulullah jagong ya bercengkrama dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah menatap, melihat wajah sahabat satu persatu, didelok ingin. Oh iki si fulan. Wes selesai, Rasulullah tertawa terbahak-bahak. Tapi yang mungkin ketawanya ora elik kaya ketawaku ya. Rasulullah tertawa sampai dalam riwayat itu hatta badat nawajiduhu, sampai terlihat gigi serinya, ada yang dalam riwayat sampai terlihat gigi geraham. Berarti saking apa? Saking ombone. Dan sahabat itu sampai melihat, subhanallah, ternyata seputih itukah gigi Rasulullah, padahal tidak pernah pakai pasta gigi. Aku kuwe sing pakai pasta gigi sedina ping 5, utune ora putih malah gripes. Ya, malah rampal kabeh disikati terus. Rasulullah tidak pernah sikatan itu. Giginya putih. Sahabat Umar kepo. Eling kala cerita omong pertama, sing takon sodak tak Umar kaget lho. Iki sahabat takok kok malah. Iki sahabat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu maneh lagi. Ya Rasulullah, engkau kenapa tiba-tiba tertawa seperti itu? Sampai kami itu sepertinya tidak pernah melihat engkau tertawa lepas seperti ini. Rasulullah diam sejenak, kemudian cerita. Saya melihat ada 2 orang muslim sedang diadili di hadapan Allah. Maknanya sedang atau besok nanti hari kiamat. Sedang atau besok? Ya besok lah, wong durung kiamat. Tapi sudah diperlihatkan oleh Allah. Maknanya kasaf.
satirnya itu dibuka sehingga Rasulullah itu bisa melihat. Maka ini kadang sing ilmu rak dijangkau karo wong sing rak patek seneng dengan ilmu tasawuf. Ya, ilmu kasaf itu orang yang diberikan kemampuan oleh Allah seperti dibuka satirnya sehingga dia melihat sesuatu yang gaib sementara yang lain tidak melihat. Dan hanya orang-orang tertentu. Kalau nabi mukjizat, kalau wali karomah, kalau orang mukmin namanya mauna. Nek wong munafik istirja. Nek dhek dukun, tukang santet, tukang sihir, ampuh iso lapo-lapo misalnya ya, santet tukang sihir ampuh iso merubah ini namanya apa? Mukjizat. Kok pena mukjizat, karomah, kok pena karomah. Segini apa? Ihana. Ihana itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, saya baru saja melihat 2 orang muslim sedang diadili di hadapan Rasulullah. Ana wong loro sedang diadili. Yang satu mereka mencari keadilan, yang satu berkata kepada Allah, "Ya Rabb, Tuhan, tolong timpakan semua pindahkan semua kebaikan yang ada pada sahabat temanku ini, orang ini kepada diriku. Pindahkan semua kebaikannya untukku." Allah tanya, "Loh, memang kenapa? Kok kamu perintah saya untuk memindahkan kebaikan saudara kamu untuk kamu?" "Karena dia telah mendolimiku ketika di dunia. Saya masih ingat, pokoknya pernah dolim." Saya eling-eling kowe. Kowe pernah dolim, besok ning akhirat yang niku. Nah, terus Allah jawab, Fulan, jawab sing wong debat. "Bagaimana aku bisa memindahkan seluruh kebaikan saudaramu sementara dia satu kebaikan saja tidak punya kok?" Iki lho, catatane iki lho. Iki buku kitab, buku catatan amal. Saudaramu ini satu kebaikan saja tidak punya kok. Kamu minta semua kebaikannya diberikan kepadamu gratis. Kebaikan dari mana? Allah. Masih ngeyel, Cah? Oh, gitu ya. Mikir mungkin dia. Kalau debat, ya sudah, gini saja ya Allah. Kalau begitu timpakan seluruh dosa-dosa saya kepada saudaraku. Saya tidak kuat membawa beban dosa. Saya mau yang meneng raca. Wong dia ngerasa salah kok. Wis ketar-ketir. Waduh, kena ya, aku kena. Saja lapor-lapor ngono lah, aja lapor-lapor kena. Akhirnya terus. Nah, Allah kemudian membuka satir. Namanya kasafnya tadi dibuka. Tiba-tiba si fulan yang menuntut keadilan itu, tapi temannya tidak lihat. Yang lihatnya si fulan, padahal dia sama cicil. Melihat sebuah pemandangan kota seisinya, di dalam kota terdapat sebuah istana, di mana istana seisinya, kota seisinya semua terbuat dari emas. Dia sampai geleng-geleng. Ya Allah, berperang waget. Mungkin nek ligane kok si jempal ring buri. Wah, kota emas. Ya, istana emas dengan ditaburi berlian. Kemudian lagi, ya Allah, ini pasti engkau berikan kepada nabi atau kepada siddiqin atau kepada syuhada. Allah jawab, enggak. Kota itu seisinya bukan aku peruntukkan kepada nabi, bukan kepada siddiqin, bukan kepada syuhada. Lantas untuk siapa ya Rabb? Liman istarahu. Untuk siapapun yang mampu membeli, saya kasihkan. Jadi itu gratis ya. Dijual. Jadi tapi aja arane Allah ning akhirat dodolan. Ya, bukan Allah dodolan. Liman istaro, siapapun yang mau membeli. Dia menjawab, "Wa man yasati an yastira." Ya Allah, lantas siapa yang mampu membeli istana berikut dengan kota seisinya itu? Wong saya nyicil motor aja nunggak-nunggak terus. Nyicil motor. Ya, anta, kamu yang mau beli. Kaget. Saya, iya kamu. Bagaimana caranya? Bi anta'fuwa an akhika alladzi kana dhalamaka fid dunya. Dengan cara sudah simpel, dengan cara kamu memaafkan saudaramu yang pernah mendoling kamu, yang sekarang sedang kamu tuntut. Akhirnya tidak pikir panjang. Naam, afautu anhu. Ya udah, kalau gitu saya maafkan gitu. Karena delok iku mau. Akhirnya Allah ini dalam sebuah hadisnya Allah berkata kepada si fulan itu, "Wal'an fakhud biyadi akhika wa adkhilhul jannah ma'aka." Sekarang pegang, raihlah tangan saudaramu yang pernah dolim itu, pegang dan ajaklah masuk surga bersama-sama. Itu sebenarnya saya peruntukkan untuk kalian berdua. Subhanallah. Setelah Rasulullah tertawa, sekarang Rasulullah menangis ya.
Dicelai Rasulullah menangis sampai berkaca-kaca sampai meneteskan air mata. Sahabat Umar kaget mana? Mau nangis. Mau guyu, iki nangis. Cara ya meseu cara guyonane santri. Lho piye sih Rasulullah mau guyu? Iki nangis. Lho piye sebabnya ana apa? Ya Rasulullah, tak kok. Tadi engkau menangis. Kemudian alasannya seperti sekarang kok tiba-tiba tadi tertawa, sekarang tiba-tiba menangis. Ada apa? Rasulullah menjawab, fa innahu layaumun 'azimun yahtaju kullun nasi an yuhmala an auzarihim. Hari itu yang aku ceritakan adalah sedikit dari pemandangan besok di akhirat, di mana setiap orang akan bingung kesana kemari mencari siapakah yang mau membawa beban dosaku, mencari siapa yang pernah mendoliku besok. Contohnya ya, kowe pernah mendolimi si fulan, kowe besok iku nang akhirat diuber-uber tekan dindi. Soalnya si fulan wis ra kuat nggo dosane, ngarepe apa? Keinginannya dosanya diberikan kepada kamu. Tuh. Jadi saling ya, maka jangan saling mendolimi. Di akhir sabdanya Rasul mengatakan, ittaqullah wa aslihu dzata bainikum fa innallaha yuslihu bainal muslimin. Takutlah kepada Allah dan damaikanlah dan berdamailah dengan sesama, maka dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan, membaikkan antara orang Islam. Jadi maknanya aja, kalau kita ini saling mendolimi satu dengan yang lain, maka kita sampai akhir pun kita tidak akan baik. Karena itu bukan janji saya, tapi Rasulullah sudah menaskan seperti itu. Contoh katakanlah, ya tidak bisa dipungkiri. Mungkin ada pemilihan petinggi, bupati, ini camat kan rak dipilih sih. Petinggi, bupati, bahkan sampai presiden, ada kelompok ini, kubu ini. Mbono jenenge cebung bopo alam ora pate paham, ora pate seneng mengikuti ngono niku. Kemudian sing iki dadi sing A. Sing kalah tidak terima. Ya, tidak terima. Akhirnya apa? Tidak menerima kekalahan, akhirnya coba mencari kesalahan rivalis yang menang. Dicoba cari kesalahannya, kemudian didolimi, difitnah dan sebagainya. Kalau gaya hidup, gaya masyarakat seperti ini sampai akhir hayat, sampai hari kiamat tidak bersatu padu, ya saling mendolimi, kemudian saling mencaci, tidak mau rukun, Allah tidak akan memberikan kedamaian kerukunan. Karena kedamaian dan kerukunan yang ada pada diri kita itu tergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita mau rukun, insya Allah rukun. Kalau kita mau damai, insya Allah damai. Karena tadi jelas, fa innallaha yuslihu bainal muslimin. Maknanya apa? Allah itu mau mendamaikan antara umat Islam. Kalau umat Islam sendiri itu mau damai. Lah yang susah-susah didamai tapi kira gelem damai apa doa ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita akhiri pagi hari ini. Lukman, siap-siap di close. Kita akhiri pada kaji pada hari ini, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah besok. Waktunya tetap jam 6 atau setengah 7. Jam kita jangan ngantuk ya. Terus masih gelap, setengah 7. Engko setengah 7 masuk malah jam 8. Ya jam 6 lah, wong tadi masuk ya pada jam 6 ya lebih 15 sampai 20 menit. Terima kasih. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat berkah pada bulan Ramadan. Meskipun tidak mendapatkan ilmu pada bagian ini, tapi insya Allah mendapatkan berkah. Amin Allahumma amin. Masya Allah ini banyak sekali. Matur suwun, terima kasih kepada semua santri yang hadir offline di sini maupun yang menyaksikan online. Ya ikuti nanti juga. Hari ini juga nanti ada Gus Lukman, Ustadz Mukhlis siang. Ustadz Mukhlis LC, insya Allah nanti sore jam 5. Berarti Gus Lukman dulu. Nanti ada ngaji lagi Gus Lukman Al-Hakim LC, insya Allah nanti jam 3 atau setelah asar tepat. Kitabnya Minhajus Saniyah, disambung lagi nanti Ustadz Mukhlis Abdul Razak LC. Kitabnya Mukhtasar Syekh Abdullah Ad-Daruri. Ya, semoga kita diberikan istiqomah. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa
sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad. Isman tipat ini.